Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kebijakan land reform dari studi kasus hak kepemilikan tanah untuk masyarakat Indonesia yang sejahtera. Next. Berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama ada Novi Safa, Rizky Sofia, Anindita, Yogi Fahri, Muhammad Noval, Oki Bella, Miranda, dan Vivina Priyaningsih. Next. Nah, yang pertama ada pendahuluan, yang dimana program reforma agraria di Indonesia menekankan bahwa pentingnya pembaruan sistem kepemilikan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antara Kementerian ATR atau BPN, World Bank, dan pihak yang terkait. Pemerintah melaksanakan PTCL dan reforma agraria guna memberikan kepastian hukum atas tanah bagi warga, dan yang terakhir terutama petani kecil. Sertifikat tanah ini memberikan manfaat ekonomi seperti akses modal, pinjaman, dan peningkatan produktivitas. Masyarakat yang telah menerima sertifikat merasa lebih aman dan termotivasi mengelola lahannya. Namun, reforma agraria ini tidak hanya soal legalitas kepemilikan tanah. Berdasarkan UU PA nomor 5 tahun 1960 dan Perpres nomor 62 tahun 2023. Pelaksanaannya harus menjamin keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, reforma agraria ini sejatinya bertujuan untuk mengembalikan hak rakyat, mengurangi kesenjangan penguasaan lahan, dan mewujudkan keadilan sosial serta kemakmuran masyarakat. Selanjutnya yaitu gambaran umum One Map Project and PTSL. Nah, program One Map Project yang PTSL ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat reformasi agraria. Tujuannya adalah supaya masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sehingga hak mereka diakui secara resmi. Program ini didukung oleh Bank Dunia agar proses pendaftaran tanah bisa dilakukan lebih cepat dan lebih luas, tidak hanya di kota, tapi juga sampai ke daerah pedesaan dan perbatasan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat juga dilibatkan secara aktif dalam proses pengukuran dan pendaftaran tanah. Jadi bukan hanya pemerintah yang bekerja, tapi ada partisipasi langsung dari warga. Manfaatnya sangat besar karena sertifikat tanah yang mereka dapatkan bisa digunakan sebagai jaminan untuk modal usaha, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Program ini juga dapat membantu menciptakan pemerataan kepemilikan lahan dan mendorong pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, serta ramah lingkungan untuk generasi yang akan mendatang. Selanjutnya landasan hukum. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah program percepatan performa agraria dan PTSL. Pada poin pertama ada kebijakan strategis pemerintah untuk pemerintah memiliki lahan dan kepastian hukum atas tanah. Selanjutnya adalah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN secara massal, gratis atau bersubsidi dan terstruktur. Nah, ini bertujuan untuk mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah milik masyarakat di seluruh Indonesia dan mewujudkan keadilan agraria dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum PTSL. Ada beberapa pasal, yang salah satunya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UU PA, yaitu pasal 2, negara berwenang mengatur penggunaan pemeliharaan tanah untuk kepentingan rakyat, dan pasal 7 yang menyatakan melarang penguasaan tanah secara berlebihan. Next. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari UPA, kebijakan ini diatur lebih lanjut dalam beberapa regulasi turunan. Di antaranya yang pertama,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur tata cara pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pemegang tanah. Nah, yang kedua, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang menjadi landasan pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh Indonesia yang memperkuat koordinasi antar instansi dalam mempercepat proses sertifikasi tanah. Dan yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria yang menjadi dasar kebijakan nasional penataan aset dan penataan akses. Kemudian selanjutnya implementasi. Nah, dalam video pelaksanaan PTSL ini mencerminkan penerapan nyata dari landasan hukum tersebut. Program ini tidak hanya memberikan sertifikat sebagai bentuk legalisasi aset, tapi juga membuka akses ekonomi melalui pemanfaatan sertifikat sebagai agunan untuk modal usaha sebagaimana diungkapkan oleh nelayan dan petani penerima manfaat. Selain itu, program ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria yang menggantikan Perpres 86 2018 dan menekankan pentingnya sinergi antar instansi serta pemberdayaan masyarakat dalam pendaftaran tanah. Next. Berikutnya yaitu dari aspek sosial dan partisipatif. Dari aspek sosial yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan dan pengakuan sosial, artinya di mana program ini mampu mempercepat pendaftaran tanah agar kepemilikan hak atas masyarakat lokal lebih aman. Kemudian sehingga dapat meningkatkan mata pencaharian warga. Dengan hak tanah yang jelas, maka petani dan nelayan akan cenderung merasa lebih aman untuk mengembangkan usahanya. Dengan mengubah posisi sosial mereka ini, mereka menjadi dari pihak yang rentan menjadi pihak yang tawar. Kemudian yang kedua yaitu retribusi dan reformasi agraria. Artinya yaitu secara sosial, reformasi program agraria reform ini ditujukan untuk meningkatkan keadilan dalam pengelolaan lahan yang dapat mengurangi konflik antar masyarakat dengan investor perusahaan atau negara akibat ketidakjelasan kepemilikan tanah. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan antar kelompok dan dinamika lokal, artinya dengan pengakuan hak yang lebih kuat, masyarakat lebih aktif dalam mengambil keputusan terkait keputusan terkait penggunaan lahan seperti penggunaan pribadi atau dikembangkan. Namun, terdapat tantangan seperti tumpang tindih hak, ketidaksetaraan kelompok dalam masyarakat antara yang muda dan tua, laki-laki dan perempuan, minoritas dan mayoritas, sehingga menyebabkan konflik internal tersendiri. Kemudian, yang keempat yaitu dampak jangka panjang yang dapat menimbulkan stabilitas sosial, sehingga menimbulkan investasi jangka panjang di aspek agraris seperti pertanian. Ketika suatu komunitas memiliki kontrol atas sumber daya mereka sendiri, maka identitas dan kepercayaan untuk mempertahankan budaya, menjaga lingkungan, dan mengelola wilayah adat dapat meningkat. Kemudian secara aspek partisipatif, yang pertama yaitu keterlibatan dalam pemetaan. Program ini mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pemetaan data lahan dari berbagai sumber sehingga masyarakat mengerti batas lahan dan hak yang mereka miliki. Sehingga juga masyarakat mengerti dalam proses legitimasi sosial dan keberlanjutan, tidak hanya secara formalitas mereka mendapatkan sertifikatnya. Kemudian yang kedua yaitu keputusan dan konsultasi. Jadi partisipasi juga tercermin dalam kegiatan konsultasi dengan komunitas petani dan nelayan, serta masyarakat terkait pemanfaatan lahan. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan, yaitu salah satunya dengan menguatkan kapasitas mengelola haknya, kemudian memahami peraturan, ikut pemetaan, dan menyuarakan kepentingan. Yang terakhir yaitu monitoring atau pengawasan. Jadi pengawasan ini yaitu sehingga pemanfaatan lahan dan konflik itu tidak terjadi, dan seperti yang di awal juga, mereka tidak hanya secara formalitas mendapatkan sertifikatnya, tetapi secara prosesnya mereka mengerti batas-batas lahan yang mereka miliki. Selanjutnya, analisis aspek hukum dan hak tanah. Kapasitas hukum dan tanah menjadi dasar penting bagi kesejahteraan masyarakat melalui
program PTSL, pemerintah berupaya memberi sertifikat tanah yang syah dan melindungi hak masyarakat atas lahannya. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat mendapat kepastian hukum. Dan kedua, resiko sengketa tanah berkurang drastis karena batas dan kepemilikan sudah resmi. Dan yang ketiga itu pemilik tanah bisa menggunakan tanah sebagai aset produktif, misalnya untuk pinjaman atau pinjaman usaha atau yang lainnya. Next. Namun masih ada beberapa masalah hukum yang muncul seperti tumbang tindih lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, dan proses birokrasi yang lambat di beberapa daerah, dan kurangnya penegakan hukum terhadap oknum yang menyalahgunakan sertifikat. Program PTSL ini kini melibatkan masyarakat dalam pemetaan dan sertifikasi lahan untuk memperkuat kapasitas hukum dan mencegah konflik tanah. Agar lebih efektif, kebijakan pertahanan perlu didukung dengan penegakan hukum yang tegas, data tanah digital, pengakuan hak adat, serta peningkatan pemahaman hukum pada masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu analisis aspek lingkungan. Yang pertama yaitu kepastian hak tanah dan pengurangan konflik. Pendaftaran tanah sistematis atau PTSL memperjelas batas dan status lahan sehingga menekan tumpang tindih klaim dan konflik agraria yang selama ini menyebabkan alih fungsi lahan tak terkendali. Implikasinya yaitu membuka peluang perencanaan lahan sesuai daya dukung lingkungan dan mencegah konversi kawasan hutan rentan. Yang kedua yaitu tenurial security dan tekanan terhadap hutan. Kapasitas hak atas tanah dapat mendorong investasi dan konservasi, tetapi di wilayah frontier berpotensi memicu ekspansi pertanian jika tanpa regulasi pendukung. Dampaknya terhadap deforestasi bergantung pada kebijakan pengelolaan lahan yang menyertai program. Implikasinya yaitu sertifikasi perlu disertai zonasi dan insentif konservasi agar tidak mempercepat konversi hutan. Next. Selanjutnya yaitu analisis aspek ekonomi. Yang pertama yaitu akses kredit dan inklusi keuangan. Sertifikat tanah meningkatkan akses terhadap pinjaman formal dengan menjadikan tanah sebagai jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi positif antara sertifikasi dan peluang mendapatkan kredit. Implikasinya yaitu akses modal mendorong investasi produktif petani atau nelayan, tetapi perlu dukungan lembaga keuangan dan literasi finansial. Yang kedua yaitu redistribusi aset dan keadilan ekonomi. PTSL sendiri berkontribusi terhadap redistribusi kepemilikan lahan kepada masyarakat kecil. Namun efektivitasnya bergantung pada pengawasan agar tidak terjadi elite capture. Implikasinya yaitu dibutuhkan mekanisme redistribusi aktif dan bantuan teknis agar reforma agraria benar-benar adil. Next. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Yang pertama yaitu kesimpulan. Jadi program PTSL dan One Maps Project ini mencerminkan komitmen pemerintah mempercepat reforma agraria dan memperkuat kepastian hukum tanah. Program ini tuh memberi legalitas kepemilikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka akses pembiayaan, memperkuat ekonomi lokal, serta menjaga tata kelola lahan dan lingkungan yang berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi langkah penting menuju pembangunan inklusif dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada rekomendasi, di mana ada 5 rekomendasi untuk memperkuat program ini. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat, yaitu dengan melibatkan warga sejak pendataan hingga sertifikasi. Yang kedua yaitu edukasi hukum dan literasi tanah dengan meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban pemilik tanah. Yang ketiga ada pengawasan dan transparansi, di mana dengan mengawasi proses sertifikasi untuk mencegah penyalahgunaan. Yang keempat yaitu integrasi digital atau One Map, yaitu dengan mensinkronisasi data pertanahan antar instansi. Dan yang terakhir yaitu ada keseimbangan pembangunan dan juga lingkungan, dengan memastikan kebijakan lahan tetap menjaga ekosistem.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.